Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati Ningsih. Saya di sini akan merangkum materi jaringan komputer dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika, berasal dari proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan kelompok riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor Howard Hathaway Aiken. Pada tahun 1970-an, konsep distributed processing mulai dikenalkan untuk mengatasi beban kerja yang meningkat dan tingginya harga komputer besar. Jaringan komputer sendiri adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubung untuk berbagi sumber daya dan data. Jaringan komputer sendiri memiliki manfaat lebih dibandingkan komputer yang berdiri sendiri, seperti manajemen daya yang lebih efisien, mempermudah kolaborasi, dan berbagi informasi antar komputer. Namun, ada juga kerugian dari jaringan komputer, yaitu jaringan juga memiliki keterbatasan atau limits, meskipun detailnya tidak dijelaskan secara spesifik dalam file. Nah, jaringan komputer memiliki 3 jenis. Yang pertama ada LAN, Local Area Network, jaringan kecil yang terdapat di rumah, sekolah, ataupun kantor. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang lebih besar daripada LAN, digunakan untuk menghubungkan jaringan dari satu kota. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, jaringan terbesar yang mencakup wilayah antar kota, negara, bahkan dunia. Contohnya ya internet yang seperti kita pakai. Selanjutnya ada jaringan nirkabel, yaitu ada 6. Yang pertama itu ada WLAN, Wireless Local Area Network, itu sama seperti LAN tetapi tanpa kabel. Yang kedua ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, sama seperti MAN tapi tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga ada WWAN, Wireless Wide Area Network, sama seperti WAN tapi tanpa kabel. Yang keempat ada WPAN, Wireless Personal Area Network, jaringan kecil untuk pribadi dalam jarak dekat. Yang kelima ada jaringan satelit, menggunakan satelit di luar angkasa untuk menghubungkan perangkat. Yang keenam ada ZigBee, teknologi jaringan nirkabel hemat daya untuk perangkat pintar. Selanjutnya untuk topologi jaringan, yaitu ada 5. Yang pertama itu jaringan mesh, itu semua perangkat terhubung langsung antar satu sama lain. Yang kedua ada topologi ring, perangkat yang terhubung seperti lingkaran membentuk cincin. Yang ketiga ada topologi star, semua perangkat saling berhubungan ke satu pusat. Yang keempat ada topologi push, yaitu semua perangkat terhubung dalam satu kabel dan satu pusat. Yang kelima ada topologi tree, yaitu gabungan dari topologi start dan topologi push. Nah, sekarang jenis perangkat keras. Yang pertama ada komputer server yang menyediakan layanan untuk komputer klien seperti akses, internet, penyimpanan data, dan printer bersama. Yang kedua ada host, perangkat yang terhubung ke jaringan desktop, laptop, smartphone. Nah, yang ketiga ada NIC, Network Interface Card, berfungsi sebagai penghubung jaringan dengan komputer melalui kabel atau wireless. Jenis NIC ini fisiknya berbentuk kartu dan logis atau hardware. Yang keempat ada router, penghubung jaringan LAN ke internet untuk membentukkan alur terbaik untuk mengirim data. Yang kelima ada switch atau hub, mengatur lalu lintas data menghubung perangkat ke jaringan. Yang keenam itu kabel. Kabelnya ada 2. Yang pertama itu ada coaxial kabel,
digunakan untuk jaringan dengan kecepatan rendah. Yang kedua ada UPT atau STP, digunakan dalam jaringan LAN, dilengkapi konektor RJ45. Yang ketujuh ada modem atau repeater, digunakan untuk transmisi jarak jauh dan penguatan sinyal. Kegagalan jaringan disebabkan sebagian besar itu terjadi akibat masalah pada media komunikasi, kabel atau konektor, atau kesalahan teknis. Sekarang, perangkat lunak jaringan komputer. Yang pertama ada sistem operasi jaringan. Contohnya itu ada Windows, Unix, Linux, FreeBSD, Novell NetWare. Fungsinya mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan berbagai file dan perintil keamanan jaringan, dan layanan DNS. Yang kedua ada driver jaringan, berfungsi sebagai penerjemah komunikasi antara perangkat keras dengan sistem operasi, misalnya driver untuk audio, grafik, dan jaringan. Yang ketiga ada aplikasi monitoring dan keamanan jaringan. Yang pertama ada Microsoft Network Monitor yang menganalisis dan memantau aktivitas. Yang kedua ada Angry IP Scanner, memindah alat IP dan port. Yang ketiga ada Nmap, memeriksa status koneksi dan pendeteksi port terbuka. Yang keempat ada WordCheck, yang menganalisis paket data pada jaringan. Yang kelima ada DOT, yaitu untuk menetapkan jaringan atau mendeteksi kesalahan. Yang keenam ada LoopLAN atau Network View, untuk melihat status jaringan dan host yang aktif. Yang keempat ada protokol komunikasi data. Protokol seperti TCP, IP, atau iOS membantu standar komunikasi data. Fungsinya yaitu untuk mengontrol pengiriman data, menangani kesalahan, dan memastikan keamanan data. Sekian rangkuman dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.